Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Kintan, Anastasia dan juga Vindi. Nah, sekarang kami akan membahaskan tentang materi pengkatalogan dalam literatur sastra Minangkabau. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi pertama tentang daerah katalog literatur sastra Minangkabau. Apa sih itu daerah katalog literatur sastra Minangkabau? Nah, sebelum mengetahuinya, kita harus mengetahui sastra Minangkabau itu apa. Nah, yaitu kekayaan budaya Nusantara yang diwariskan secara lisan maupun tertulis untuk memudahkan pelestarian dan mengkajian. Berbagai katalog literatur sastra Minangkabau telah disusun dan disebar di sejumlah lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Daerah penyebaran karya sastra Minangkabau terutama terkonsentrasi di wilayah Sumatera Barat, khususnya di kota-kota seperti Padang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, dan Payakumbuh, yang dikenal sebagai pusat perkembangan kebudayaan Minang. Nah, karya sastra ini mencakup bentuk-bentuk tradisional seperti kaba, yaitu cerita naratif rakyat, pantun, syair, atau sampai sastra keagamaan dan aksa Jawi. Nah, katalog sastra Minangkabau itu adalah kumpulan informasi bibliografi atau judul, pengarang, tahun terbit, tempat penyimpanan, dan lain-lain. Mengenai karya sastra Minangkabau itu ada 3 macam. Yang pertama, sastra lisan, antara lain pantun, kabah, dendang, pidato, dan adat. Nah, biasanya ini bersifat secara lisan atau tidak tertulis. Biasanya ini disimpan dalam bentuk rekaman suara atau dendangkan secara langsung. Nah, kalau poin selanjutnya sastra tulisan, antara lain manuskrip atau naskah-naskah lama. Nah, biasanya naskah-naskah lama ataupun manuskrip ini isinya itu tentang Minangkabau, kebanyakan terkait puisi, pantun, pepatah petitih yang biasanya didapatkan di naskah-naskah terdahulu. Nah, yang ketiga, sastra modern. Biasanya isinya itu adalah novel, cerpen, puisi, dan penulis Minang. Nah, biasanya ini paling terkenal itu kisah Malin Kundang. Itu merupakan termasuk dari novel, tetapi kan ini nggak masuk sastra modern ya. Nah, sekarang nih ceritanya itu kebanyakan terkait Minang pada saat sekarang, atau problem-problem yang biasanya terjadi pada saat sekarang ini. Nah, lanjut nih bagian daerah penyimpanan dan produksi sastra Minangkabau. Nah, biasanya daerah penyimpanan dan produksi antara lain tentunya di Sumatera Barat ya, karena ini mengait Minangkabau. Nah, selanjutnya di Kota Padang sebagai wali kota, sebagai pusat kota dari Sumatera Barat, biasanya menyimpan dan memproduksi sastra Minangkabau. Yang selanjutnya itu Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, dan Tanah Datar. Misalnya itu Batu Sangkar, misalnya pusat penting warisan budaya. Di Batu Sangkar itu cenderung kebanyakan budaya Minangkabau itu dilahirkan dan tersebar luas dari budaya yang ada di Minangkabau. Jadi pusatnya juga di Tanah Datar. Tapi karena Padang itu juga ibu kota dari Sumatera Barat, mereka memproduksi dan menyimpan karena sudah maju tentunya di Padang tersebut. Nah, lanjut lembaga penyimpanan naskah. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu Perpustakaan Nasional RI. Tentunya itu di Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI yang berada di Jakarta itu katalognya daring atau virtual, karena pusat juga butuh data-data dari Sumatera Barat, apalagi tentang Minangkabau.
Yang kedua, Balai Bahasa Sumatera Barat. Nah, karena ini menyimpan bahasa ataupun tentang cerpen, naskah kuno, manuskrip, maka penyimpanan naskah tersebut berada di Balai Bahasa Sumatera Barat. Yang ketiga, Andalas Universitas Library. Nah, ini di perpustakaan di Unan yang ada di Padang. Nah, mereka juga menyimpan naskah-naskah tersebut karena dari Universitas Unan itu juga menyediakan atau memfasilitasi penyimpanan naskah atau sastra Minangkabau. Nah, keempat, Taman Budaya Sumatera Barat. Ini juga pemeran penting dalam penyimpanan atau penyimpanan sastra Minangkabau karena Taman Budaya Sumatera Barat juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar Taman Budaya. Tidak hanya untuk berkunjung, mereka juga akan melihat hasil sastra Minangkabau. Lanjut, yang kelima, Minang Diasprosa Archives atau untuk sastra Minang di Perantauan. Nah, dari 4 poin teratas itu menjelaskan penyimpanan dari sekitar Sumatera Barat, walaupun di Perpustakaan Nasional RI cuman hanya daring. Nah, Minang Diaspora Archives atau MDA itu menyediakan sastra yang untuk di perantauan, juga bisa buat untuk sastra yang ada di luar Minangkabau atau Sumatera Barat itu disalurkan ke dalam Sumatera Barat karena Sumatera Barat terkenal dengan bahasa yakni marantau atau pergi meninggalkan kampung halaman untuk bekerja dan lain-lainnya. Jadi MDA ini menyediakan sastra untuk di perantauan. Baik, itu penyampaian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Kintan, itu tentang jenis-jenis peninggalan budaya Minangkabau. Jenis peninggalan budaya Minangkabau terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama bentuk cetak dan non-cetak. Adapun bentuk peninggalan sejarah yang berbentuk non-cetak yaitu seperti rumah gadang, batu luak Nantigo, istana Basa Pagaruyung, dan prasasti Tugu Rajo. Sedangkan peninggalan sejarah yang berbentuk tercetak yaitu ukiran-ukiran, batu batikam, prasasti Pagaruyung, batu basure, dan naskah kuno. Oke guys, itulah penyampaian dari kami kelompok 11. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.